Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fauzia dari Prodi Manajemen 18B. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Psikologi Bisnis dengan judul Kecerdasan Emosional dan Kesehatan Mental Pemimpin Perusahaan di Masa Pandemi dengan dosen pengampu Ibu Juli Yuliawati, SEMM. Materi ini dilatar belakangi dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, hampir 1 tahun lebih. Di Indonesia sendiri, dampak ini sangat mengganggu semua bidang kehidupan manusia, termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang jumlahnya ada sekitar 97% di Indonesia. Banyak pengusaha atau penggerak UMKM yang terdampak akibat berbagai pembatasan sosial yang dilakukan guna menekan penyebaran virus di tengah masyarakat. Akibatnya, banyak bidang usaha yang dijalankan UMKM menjadi terhambat. Langkah kunci dalam menangani dampak ini adalah dengan menerapkan pola kepemimpinan transformasional dan kecerdasan emosional pada perusahaan atau UMKM. Adapun poin-poin pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada kepemimpinan, kesehatan mental dalam menghadapi pandemi, yang ketiga kecerdasan emosional dalam menghadapi pandemi. Yang pertama adanya kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang terjadi dalam situasi pandemi saat ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, budaya kewirausahaan perlu ditanamkan pada karyawan agar mereka berhasrat atau mempunyai keinginan untuk berinovasi secara tepat. Pemimpin yang baik mampu mengelola manusia personal power yang luar biasa sehingga proses transformasi organisasi berjalan secara baik dan optimal. Dalam masa pandemi, perusahaan tidak boleh membuat karyawan menderita atau stres. Seorang pemimpin yang baik mampu mengelola stres berlebihan dari anak buahnya atau karyawannya, sehingga mereka dapat bekerja dengan nyaman dan sukses, sehingga target-target dari perusahaan dapat tercapai dengan baik. Membantu para karyawan meningkatkan kinerja perusahaan dan menjadi sumber untuk berinovasi dengan pendekatan belas kasih, sehingga senantiasa kesehatan mental karyawan tetap terjaga kendati dalam situasi sulit seperti pandemi pada saat ini. Yang kedua ada kesehatan mental dalam menghadapi pandemi. Para pemimpin selalu mengingatkan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan senantiasa mengikuti protokol kesehatan atau prokes secara taat. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga atau mental healthy sangat penting, namun tidak jarang mendapatkan perhatian yang kurang optimal, sehingga kesehatan mental yang kurang baik bisa menyebabkan seseorang mengalami stres berlebihan dan berdampak pada perilaku counterproductive atau kurang produktif, misalnya perbuatan melanggar protokol kesehatan dan tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Pemimpin seharusnya memberi pelatihan untuk meningkatkan kesehatan mental para karyawan, atau setidaknya membentuk suatu kelompok untuk membantu mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi, tugas pemimpin pada saat ini adalah tidak hanya memberikan pelatihan atau memberikan bagaimana protokol kesehatan, namun juga memberikan contoh yang baik bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu sendiri terhadap karyawan dan memberikan contoh bagaimana menjaga kesehatan mental yang baik pada situasi pandemi saat ini. Yang ketiga ada kecerdasan emosional dalam menghadapi pandemi. Seorang pemimpin yang berkarakter transformasional di masa pandemi akan lebih memperhitungkan bagaimana keberadaannya untuk menolong pekerja agar mampu menghadapi berbagai permasalahan baik personal maupun dari emosional. Pemimpin harus memahami bagaimana masalah yang dialami oleh setiap individu atau karyawan secara terpisah dan sekaligus mampu membimbing mereka untuk mengatasinya. Untuk membantu tugas ini, HRD dapat diposisikan sebagai membantu pemimpin dalam mengelola kecerdasan emosional, khususnya dalam memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin berkarakter transformasional. Jadi, setiap pemimpin harus memahami bagaimana para pekerjanya atau karyawannya ini dalam emosional dan kesehatan mental mereka. Jika para pemimpin ini tahu bagaimana menghadapi permasalahan dari setiap karyawannya, maka kinerja dan target-target dari perusahaan akan baik dan bisa dicapai. Adapun 3 poin bagi pemimpin dalam menghadapi situasi pandemi ini. Situasi pandemi COVID-19,
saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan atau cukup nyata terhadap pekerja, antara lain adanya rasa trauma mendalam akibat dari tingginya risiko pekerja untuk terpapar virus, disrupsi pada seluruh sisi kehidupan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Jadi dampaknya itu bagi para pekerja dari sisi psikologis, adanya rasa takut di tempat kerja akan terpapar virus COVID-19 ini. 3 poin tersebut, yang pertama ada positif psychological resources, yang dimana para pemimpin memperkuat ketahanan pekerja melalui interpretasi psikologi secara positif untuk mengurangi stres, meningkatkan kinerja karyawan, meliputi kondisi emosional yang positif, optimisme, dan fleksibilitas, mampu menjadi sumber daya yang paling berpengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua ada positif social relation, yang dimana dengan membina hubungan positif antara pemimpin dan karyawan sebagai kekuatan untuk membantu menghadapi situasi yang tidak memungkinkan seperti pandemi sekarang ini. Yang ketiga, ada healthy organizational practice, yang dimana pemimpin ini diharapkan mampu menciptakan kegiatan organisasi yang sehat, seperti menjaga keseimbangan antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan di perusahaan atau di kantor, atau bisa disebut dengan work-family balance practice, menjaga karyawan dari gangguan psikologis, menciptakan komunikasi yang positif, dan mampu menginspirasi pekerja di masa krisis seperti sekarang ini. Nah, bagaimana pengelolaan kecerdasan emosional dan kesehatan mental di tengah pandemi ini? Kecerdasan emosional dapat dikelola pekerja pada waktu pandemi juga dibutuhkan bagi seorang pemimpin, karena kondisi pandemi ini memicu pekerja menghadapi peningkatan beban emosional yang lebih berat akibat dari rusaknya sistem pekerjaan dan risiko kolaps yang semakin besar. Ketika risiko akibat COVID-19 ini menghantam para pekerja atau pemimpin, dengan meningkatkan perangkat organisasi seperti HRD diharapkan dapat merasakan beban emosional yang dihadapi para pekerja, baik akibat tekanan dari keluarga maupun dari lingkungan kerja. Jadi harus adanya kerjasama antara pemimpin perusahaan dengan karyawan, bagaimana menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, serta menciptakan kesehatan mental dan emosional yang baik di tempat atau lingkungan kerja. Kesimpulan dari materi ini adalah dengan menerapkan kecerdasan emosional diharapkan pemimpin mampu mengelola emosi dan kesehatan mental, baik bagi diri sendiri maupun emosi yang dialami pada pekerja atau karyawan. Karena emosi yang tidak dikelola dengan baik mampu merusak tatanan atau sistem operasional perusahaan dan menciptakan stigmatisasi baru yang dapat memperburuk keadaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Keep healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.